Hey guys, di episode ini gue akan banyak ngomongin tentang cinta. Seputaran tentang kehidupan pernikahan gue, kehidupan pacaran gue, kehidupan single gue mungkin. Supaya kita bisa belajar sama-sama bisa mendefinisikan cinta. Gue gak memaksa untuk cinta dengan definisi gue untuk jadi definisi lu. Tapi at least gue mau kasih tahu dengan definisi yang gue temukan ternyata gue bisa mengalami hal-hal yang sekarang hari ini gue hidupi. Terserah kalau lu mau ngikutin apa enggak, tapi semoga ini jadi inspirasi buat lu semua. And this is love. Banyak orang bilang kayak beruntung banget ya, Kak Joanna dapat Kak Radit, atau sebaliknya beruntung banget ya, Bang Radit dapat Joanna. Guys, lu nggak tahu gimana kita mulai dulu. Kita mulai itu dulu berantakan banget. Ya, gue sering bilang kalau dulu kembali ke 15, 16, 17 tahun lalu, kalau gue sharing ke Pak Pendeta, gue bilang, Pak Pendeta, kira-kira Joanna itu dari Tuhan atau bukan? Ataupun sebaliknya, Pak Pendeta, kira-kira Radit itu dari Tuhan atau bukan? Udah jelas dari setan. Setan. Kenapa? Karena hidup gue kayak setan gitu ya. Gue terjun dalam narkoba, terjun dalam pergaulan bebas, hidup buat dirinya sendiri. Jelas gue bukan orang yang ya mungkin baik dalam kacamata dunia, tapi gue bukan orang yang tepat untuk bisa menjadi suami yang dikatakan sepadan. Jauh dari kata sepadan. Tapi ini yang gue pelajari sih, bahwa menikah itu bukan memastikan bahwa dia adalah orang yang paling tepat buat kita, tapi menikah adalah sebuah komitmen buat lo. Pada saat lu mengenali tentang pernikahan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Gue ngomongin tentang kekristenan dulu deh. Gue ngomongin tentang pernikahan di mana kita mau untuk membangun kehidupan bersama. Pernikahan adalah komitmen kita untuk bisa mengasihi pasangan kita seumur hidup. Jadi apapun yang pasangan kita lakukan, kita harus mempersiapkan diri untuk menguatkan diri, mengembalikan komitmen untuk bisa terus memilih pasangan kita. Nah, itu pernikahan. Kalau pacaran kan ya bosan putus gitu ya. Mungkin orang itu bikin salah dikit atau bikin salah banyak ya lu putus. Tapi pernikahan salah dikit salah banyak ngebosonin, menggembirakan, lu harus stay. Dan disinilah karena sebuah komitmen untuk stay seumur hidup, gue semakin yakin bahwa pernikahan itu mustahil tanpa Tuhan. Ya, yang pertama, kalau lu nggak mau berkomitmen untuk seumur hidup, ya lu nggak siap nikah. Tapi yang kedua, walaupun lu siap berkomitmen seumur hidup, tapi nggak ada Tuhan, menurut gua hubungan lu nggak akan sehat juga. Mungkin lu merasa oke-oke aja, tapi nanti anak lu, kita nggak pernah bisa mengira bahwa anak ternyata punya dampak yang luar biasa ya ketika kita hidup di luar Tuhan. Nah, seperti gue bilang bahwa gue bukan orang yang baik dulu. Gue nggak bilang gue sekarang orang yang baik, tapi at least jauh lebih baik. Ya, gue tidak memulai sebuah pernikahan dengan kebaikan, dengan kesiapan, tapi ya berantakan. Gue bekerja sebagai seorang DJ, sebagai seorang pekerja seni ya, pekerja di malam hari, dan tentu gue pulang sering keadaan mabuk dan nggak pernah mau ngurus anak lah, gue bisa bilangnya kasar, abusive. Tapi di situ gue justru melihat ada sosok istri yang stay. Di saat guanya lari-lari, dia stay. Nah, teman-teman, di sini powerfulnya love, bahwa kasih itu mampu stay. Stay bukan diem pasif, tapi stay in love. Stay in the commitment. Ya, stay untuk pursuing connection. Apapun yang pasangan kita lakukan, tapi kita bisa mampu terus untuk bergerak dalam cinta, untuk terhubung, untuk bisa berkomitmen dan terus mencintai. Dan akhirnya teman-teman, secara ajaib gue tuh berubah. Makanya gue percaya banget bahwa love never fails. Cinta tuh selalu mengubahkan. Makanya Tuhan juga gak paksa-paksa kita untuk A, B, C. Ya dia kasih kita perintah tapi dia gak maksa. Dia jadi Tuhan yang turun sebagai manusia. Dia ajarin bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dia kasih model untuk bagaimana hidup. Itu dia mati. Ya, sebagai dia bilang final example, dia mati buat kita semua. Dan habis itu dia bangkit, dia kejar lagi murid-muridnya yang udah tinggalin dia. Itu kan love always pursuing connection. Love believe all things. Love always forgiving.
Dan itu yang ngubahin murid-muridnya justru. Dan itu juga yang ngubahin gue sampai hari ini. Jadi teman-teman kalau lu berpikir bahwa hari ini gue adalah orang yang beruntung dan John orang yang beruntung, sebenarnya bukan. Kita lah orang-orang yang diberkati, dianugerahi karena kita berjumpa dengan kasih Tuhan, dan itu yang ngubahin kita. Karena seperti gue bilang, kalau hari itu gue ngomong ke pendeta dan Jonas sebaliknya, jelas-jelas mereka bilang jangan, jauhkan lelaki ini dari mimpimu untuk menjadi suamimu ataupun istrimu. Tapi love never fails. Ya, gue berharap supaya teman-teman yang mau nikah pastiin lu siap untuk punya track itu panjang. Jangan cuma nikah karena lu jatuh cinta doang, tapi lu nikah karena gue pengen membangun hidup seumur hidup. Namanya bangun, kan masih reruntuhan, belum jadi bangunan. Gak ada orang nikah langsung bangunan. Ya, ada juga nikah tuh mulai dari benih. Benih itu terpecah, berakar, bertumbuh, berbuah, jadi pohon. Habis itu muncul buahnya. Buahnya jatuh, benihnya bisa ditanam lagi, bertumbuh lagi. Ya itulah pernikahan. Gak ada yang langsung mulai bagus. Jadi kalau lu mau sibuk cari yang tepat, cari yang baik, cari yang bagus, gue gak yakin ada. Yang bagus juga bukan jaminan dia akan tetap bagus. Yang rohani juga bukan jaminan dia tetap rohani. Jadi yang mesti dipastiin adalah elunya, bukan pasangan lu. Ya gue yakin kalau lu juga sungguh-sungguh sama Tuhan, lu juga gak mungkin sembarangan pilih kan. Tapi intinya adalah elunya. Elunya harus siap dengan sebuah perjalanan seumur hidup, dan lu harus menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di pernikahan lu. Kalau itu terjadi, gue yakin banget dia akan mengerjakan sebuah perubahan yang dahsyat di tengah-tengah pernikahan, dan lu akan puas, lu akan mengalami sebuah hal yang luar biasa dalam pernikahan. Ya, because marriage is so beautiful. Tapi buat orang dewasa, bukan buat anak kecil.